Sore teman-teman semua. Ya, perkenalkan lagi mungkin pada lupa. Saya Eriko Nasemuddin Nasir, penerbangan angkatan 96. NIM-nya itu 1369010. Di bawahnya kalau nggak salah Muhammad Arif ya. Sebelumnya saya lupa siapa. 09. Saat ini bekerja di LAPAN, di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Pusat Teknologi Satelit. Kebetulan bidang subnya lagi itu saya di telekomunikasi, satelit telekomunikasi, lebih detailnya lagi. Dan kebetulan juga masih sejalan sama dulu tugas akhir, jadi ya sambung nyambung lah seperti itu. Untuk hari ini ya sebenarnya sharing aja kali ya, sharing tentang perkembangan teknologi satelit dan aplikasinya, terutama mungkin depannya ya, siapa tahu teman-teman atau rekan-rekan ada yang berminat membuat sebuah startup baru yang berbasis teknologi, terutama teknologi satelit. Karena salah satu dari goalsnya di Lapan itu kita coba bangun ekosistem industri satelit nasional ya sebagai katalis ya, sebagai fasilitator karena di berbagai negara maju ya seperti di Amerika tren sekarang perkembangan industri satelit itu nggak hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah, tapi sudah mulai masuk ke level-level perusahaan-perusahaan kecil, home industry, startup yang kecil, dan sudah mulai banyak ramai di Eropa. Yang saya tahu itu di Jerman, karena kebetulan baru selesai studi di Berlin, jadi cukup terasa benar gimana perkembangan startup yang berbasis teknologi satelit di sana. Ini pembahasan hari ini, isi dari sharingnya ini ya mungkin ada sedikit pembukaan untuk merefresh ulang pelajaran-pelajaran Pak Said kali ya dulu, sama ya background. Tapi kalau mungkin teman-teman yang di Astro jauh lebih jago dari saya. Terus berikutnya nanti ada tren di industri space itu sekarang seperti apa, dan berikutnya lanjut di kedepannya teknologi satelit dan aplikasinya itu akan seperti apa, dan juga ada mungkin sedikit tentang selain dari satelit juga ada space teknologi yang akan nanti ditutup ya. Ini pesan sponsor sih, dari kantor ya. Bagaimana pengembangan satelit di Indonesia. Jadi diawali biasanya kalau presentasi yang terkait dengan teknologi satelit, ya biasanya kita bicara tentang misi. Misinya mau apa sih? Kita mau bikin satelit untuk apa? Untuk remote sensing atau penginderaan jauh, yang biasanya digunakan untuk observasi bumi, atau untuk telekomunikasi, navigasi, meteorologi, dan sains. Jadi di sini ada contoh-contoh beberapa satelit yang cukup populer. Yang di atas itu yang ini itu untuk misi remote sensing, Earth observation, World Eye. Jadi penerusnya mungkin dari generasi Konos dan Worldview 1 sampai ini Worldview yang 4. Jadi dengan resolusi sekitar 0,3 meter resolusi spasial ya. Resolusi ini ibaratnya kalau 1 titik piksel di layar monitor kita itu, nah itu nanti 1 titik piksel itu merepresentasikan 0,3 meter di skala real, benar petanya itu seperti itu. Yang cukup besar ini satelit telekomunikasi
Ini buatan Loral Amerika, HTS. Ini yang dipesan sama PSN. Jadi high throughput satellite, broadband satellite, ya bisa multifungsi sih, bisa buat internet, buat broadcasting TV dan lain-lain. Yang berikutnya untuk sistem navigasi, untuk misi navigasi, ini sampelnya satelitnya Rusia, GLONASS. Dan untuk misi meteorologi ini ada Himawari untuk cuaca, pengamatan cuaca yang orbitnya nanti di geostasioner. Nanti kita bahas sedikit tentang orbit. Dan yang terakhir ini yang cukup menarik buat anak PN biasanya karena bentuknya cukup aerodinamis ya, ketimbang satelit-satelit lain yang bulky, yang cuma kotak dan cukup besar. Ini kok ada sirip-siripnya itu. Nah ini misi science atau misi ilmiah. Ini misi ilmiahnya waktu itu salah satu yang utama misinya itu untuk menghitung gravity gradient di seluruh permukaan bumi. Namanya GOES. Nanti kalau tertarik bisa lebih browsing lebih lanjut. Berikut lanjut dengan ketinggian orbit. Jadi berkait dengan misi juga biasanya berbanding juga dengan ketinggian orbitnya. Jadi misalnya untuk misi remote sensing, science atau telekomunikasi, GSO, itu bisa ditaruh di low orbit. Low Earth orbit itu sekitar 500 sampai 1.500 km. Atau di medium orbit untuk telekomunikasi juga masih bisa 8.000 sampai 20.000 km. Tapi biasanya MEO ini ditaruh untuk navigasi kayak satelit GPS, GLONASS itu ketinggiannya di 20.000 km, di range 20.000 di MEO-nya itu. Tapi ada juga satelit telekomunikasi di orbit medium ini di 8.000-an itu O3B itu yang di sahamnya terbanyak punya Google. Itu ada di Equatorial MEO ya, sekitar 8.000 km. Jumlah konstelasi satelitnya ada 8, konstelasi 8 satelit. Yang berikutnya yang paling populer biasanya geostasioner karena untuk biasa dipakai untuk telekomunikasi, orbitnya spesifik karena biar ya perputaran kecepatan satelitnya sama dengan kecepatan putar bumi. Jadi seolah-olah dia menunjuk atau mengarah ke satu titik di bumi. Jadi kita ya sama seperti antena parabola yang kita biasa pakai kan nggak perlu muter-muter, jadi tetap pointing ke arah satu tempat saja. Tapi bedanya dengan nanti satelit yang orbit rendah seperti yang ada di tampilan ini, karena kecepatannya lebih cepat dari rotasi bumi, jadi nanti aplikasi di bawahnya si antena yang untuk mengambil data dari satelitnya harus mengikuti gerakan dari si satelitnya tersebut. Geostationary orbit selain dari telekomunikasi juga dipakai untuk meteorologi. Yang kalau kita lihat di ramalan cuaca ada awan bergerak, nah itu biasanya kamera yang ditaruh di geostasioner, yang seperti contoh yang tadi di Himawari. Ada juga yang lama-lama itu yang MTSat dan lain-lainnya. Navigasi pun sudah ada beberapa satelit navigasi yang ditaruh di orbit geostasioner karena dengan orbit yang lebih tinggi maka cakupannya pasti lebih luas ketimbangnya orbit rendah. Jadi kalau di satelit navigasi karena 20.000 biasanya untuk cover seluruh bumi itu butuh sekitar 20 satelitan sampai 20 sampai 24 satelit dengan berbagai macam orbit plane. Orbit plane itu inklinasi ya. Misalnya kalau di gambar ini inklinasinya 0 itu sudut terhadap sumbu ekuatorial. Jadi kalau inklinasinya, jadi dia butuh beberapa inklinasi. Jadi misalkan ada di 22 derajat terhadap sumbu ekuator, maka dia butuh orbit di inklinasi 22 dan nanti ada lagi di 66 seperti itu. Jadi untuk cover whole untuk cover seluruh permukaan bumi. Kalau untuk geostasioner biasanya cuma butuh 3 karena tingginya yang 36.000, jadi 3 satelit cukup untuk cover
seluruh permukaan bumi. Ada beberapa tipe orbit yang biasa sering dipakai, sirkular, eliptik, sama parabolik. Sirkular ya melingkar, lingkaran biasa, biasanya dipakai untuk misi penginderaan jauh, telekomunikasi, navigasi, sama meteorologi. Seperti contoh tadi di atas. Ada lagi yang cukup ekstrim, yaitu eliptik, ya elips, bentuknya elips. Contohnya Molniya yang digunakan sama Rusia, karena kalau mereka menggunakan geostasioner, orbit geostasioner di ekuator, karena Rusia kebanyakan wilayahnya ada di sisi utara, maka akan sangat sulit mendapatkan sinyalnya biasanya selalu lebih kecil karena posisi satelit yang ada di ekuator. Makanya dia membuat sebuah sistem telekomunikasi sendiri, orbit sendiri, yaitu high elliptic orbit. Jadi orbitnya bentuknya elips, jadi jarak terendahnya itu atau apogee itu mungkin di sekitar daerah-daerah sini. Jadi ada beberapa inklinasi, ada beberapa plane orbit, bidang orbit, dan yang paling jauhnya periginya ada di atas di North Pole-nya, itu di daerah Rusia, karena makin tinggi orbit, kecepatan satelitnya semakin rendah. Jadi akses dia terhadap satelit akan semakin lama. Jadi begitu dia mencapai seperti yang diperlihatkan di simulasi ini, jadi begitu dia berada di daerah utara, daerah Rusia itu, maka dia punya akses waktu yang lebih lama. Jadi begitu ke bawah dia akan cepat dan kembali lagi. Makanya butuh minimal 2 atau 3 satelit untuk cover 24 jam telekomunikasi di daerah kutub. Satu lagi ada parabolik. Bentuknya parabola biasanya untuk deorbiting atau biasanya kalau sudah selesai misinya, sudah selesai lifetime-nya, satelit nanti dibuang ke orbit, biasa dibilang kumpulan ya, orbit. Kalau untuk di geostasioner itu plus minus 200 km dari 36.000 tadi. Kalau untuk LEO, untuk orbit rendah, itu biasanya nanti akan dimasukkan kembali ke atmosfer atau re-entry, ya, di re-entry masuk ke itu sampai hangus terbakar. Oh iya, ada pertanyaan langsung aja, boleh disela kok. Takutnya nanti lupa. Mangga. Saya mau nanya nih. Mangga. Anak mesin nih. Itu orbit track orbit itu maksudnya bagaimana satelit itu bisa mengikuti track yang sama? Jadi dan kalau gimana memastikan bahwa tidak saling bertabrakan dengan satelit yang lain? Iya betul. Saya gedein lagi ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa parameter yang bisa merubah orbitnya dia. Jadi yang pertama gravitasi bumi sendiri, terus ada juga atmospheric drag. Meskipun ya memang atmosfer sudah tidak ada di ketinggian segitu, tapi masih ada sedikit. Jadi masih ada drag, masih ada gaya hambat di ketinggian, ya semakin tinggi memang semakin kecil, tapi tetap masih ada. Sama gravitasi dari pertubasi, ya istilahnya, gangguan dari bulan, gravitasi bulan dan gravitasi lainnya. Sebenarnya memang kecepatannya akan makin lama makin turun, makin cepat. Jadi dia akan makin decay, makin turun si orbitnya. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan propulsi. Jadi biasanya kalau untuk maintain orbit kita itu ingin di ketinggian 500 terus atau 1.500 terus, makanya kita harus punya propulsion system. Nanti kecepatannya kita tambah atau kita kurangi, yang biasa disebut delta V. Jadi ya propulsionnya nggak sebesar pesawat, jadi hanya mini, biasanya kecil. Terasnya juga nggak, ya bergantung sama masanya juga, terasnya juga nggak terlalu besar. Intinya dia bisa mempertahankan kecepatannya, maka disitulah orbitnya dia. Jadi
Kalau kecepatannya makin cepat atau makin lambat, maka dia akan makin naik. Kalau makin cepat, dia akan makin turun. Seperti itu. Jadi untuk maintaining si orbit, yaitu tadi fungsinya si propulsi. Selain itu juga kita mesti monitor kondisi satelitnya, kecepatannya misalnya berapa, terus ada di posisi mana, seperti itu. Kalau untuk maintaining collision tadi ya, tabrakan, nah itu yang agak susah. Sekarang ini banyak satelit-satelit kecil, terutama yang startup ini sih sebenarnya, yang dari kampus-kampus, yang CubeSat yang ukurannya kecil, itu dia nggak bawa propulsion system, jadinya ya pasrah. Jadi ya udah dilempar di orbit, kalau dia nanti kena penurunan orbit, maka akan turun terus, dan bisa ada kemungkinan bertabrakan dengan satelit-satelit lain. Tapi hal ini juga diantisipasi sama Amerika ya, terutama ya, karena mereka yang berkepentingan banyak, karena mereka punya banyak aset di sana di orbit, jadinya mereka selalu men-track atau menjejak, mencari atau memantau semua satelit yang ada di atas, semua objek ya, maupun satelit yang masih hidup ataupun yang sudah mati, sehingga nanti mereka selalu inform ke operator satelit, hati-hati nih nanti misalkan mau ada serempetan atau udah mau nabrak, jadi kamu harus siapin plan-nya seperti apa. Tapi ya kalau yang udah nggak punya propulsi ya nggak bisa punya plan apa-apa. Jadi yang masih punya propulsi yang masih bisa mencegah tabrakannya tadi itu tadi. Seperti itu. Ada lagi? Atau ada yang kurang tadi? Kalau enggak lanjut dulu ya. Ini tadi sampai sini. Nah, tipikal sebuah satelit biasanya ada subsistem dibelah menjadi payload system sama bus system. Si payload ini yang menunjang misinya, bergantung sama misinya tadi. Kalau misinya telekomunikasi, maka payloadnya repeater, transmitter sama receiver. Kalau misinya tadi untuk remote sensing, bisa kamera, CCD, CMOS, ataupun yang tipenya aktif radar. Selain itu juga dia butuh antena. Nah, ini contoh untuk muatan telekomunikasi ya. Ini transponder. Ini yang TWTA Traveling Wave Tube, dan ini antena yang shape reflector. Kalau dilihat antenanya agak bonyok-bonyok. Ini bukan karena jatuh apa-apa, tapi memang sengaja, karena nanti biasanya dia harus membentuk pancaran beam-nya itu nanti di bumi sedemikian sehingga tetap mengikuti peraturan di bawah. Misalkan dia hanya ingin cover di wilayah Indonesia saja, tapi nggak boleh transmit atau tidak boleh memancar sinyalnya di daerah Malaysia, maka dia harus menghilangkan gain atau pancaran sinyal yang di daerah Malaysia, makanya dibikin lebih jelek di sisi-sisi yang bonyok-bonyok tadi itu. Jadi ini sangat bergantung sama dia mau cover daerah mana, seperti itu. Bus system ini yang pendukung si misinya tadi, pendukung si muatannya. Ya jelas si satelit biasanya butuh sebuah structure atau penunjang untuk si transponder, si kamera, dan misi-misi lainnya lagi. Ini contoh di Rusia kalau nggak salah. Ya, ini yang di Rusia. Jadi ada central tube di tengah yang materialnya carbon fiber yang di reinforce, CFRP ya singkatannya itu. Nah, nanti ini yang berhubungan dengan roket peluncur atau launch vehicle, dan baru nanti di sisi luarnya akan ditempel panel-panel honeycomb aluminium yang nanti bisa ditempatin sama berbagai macam sistem. Kayak yang di sini ada baterai, power. Ini ada, kalau solar array biasanya nempel di eksternalnya di luar. Dengan kalau yang telekomunikasi butuh power yang besar, maka dia akan butuh dilipat-lipat. Jadi istilahnya solar deployment. Thermal system, karena biasanya
masing-masing muatan atau masing-masing komponen pendukung si satelit dia butuh treatment thermal yang berbeda-beda. Misalnya kalau di kamera tuh agak cukup sensi, dia nggak boleh terlalu dingin. Kalau untuk di transponder itu nggak boleh terlalu panas. Nah, makanya dibutuhkan sebuah sistem kendali thermal yang biasanya dilengkapi dengan sebuah ada yang passive system kayak MLI itu multi layer insulation. Kalau kita sering lihat di satelit yang warnanya kayak kertas minyak mengkilat emas itu untuk meredam panas atau meredam perubahan suhu yang ekstrim, jadi tetap dijaga di satu suhu tertentu. Ada juga heat pipe. Heat pipe ini untuk mendistribusikan, jadi sebagai jalur konduksi ya. Jadi untuk perpindahan panas dari sisi yang misalnya yang biasanya komponen payload yang biasanya paling panas, jadi biar daerah penyebaran panasnya nggak, karena di atas kan nggak ada ini ya, nggak ada udara, jadi nggak ada konveksi. Jadi kita bisa mainnya cuma dari radiasi sama dari konduksi. Jadi untuk jalur konduksi yang lebih efisien, kita biasa pakai heat pipe sama ada pompa untuk mendorong si fluid. Jadi di dalamnya ada fluida, ada beberapa yang pakai amonia dan lain-lain. Jadi kalau dia panas, dia akan berubah jadi gas. Kalau dia dingin, jadi dia berbentuk cair. Ada lagi heater, kalau misalnya dia butuh pemanas, dan lain-lain. AOCS ini Attitude Orbit Control System, jadi untuk mengontrol sikap si satelitnya, baik itu sensornya maupun aktuatornya. Jadi dari sensornya ada beberapa tipe, ada gyroscope, hampir sama dengan yang di pesawat. Bahkan satelitnya 8 itu pakai gyroscope-nya pesawat yang fiber. Ini namanya SAR sensor. Jadi untuk untuk melihat sikap si satelit itu lagi menghadap ke arah mana dengan berbasis data bintang yang ada di yang dia bawa di sini. Jadi di perangkat ini ada database bintang yang ada di atas. Jadi dia bisa tahu dia lagi menghadap ke arah mana. Yang ini thrusternya atau propulsinya, kalau yang cukup besar seperti ini biasanya dipakai untuk orbit control yang tadi dibilang. Jadi untuk naikin atau turunin ketinggian orbit. Ada juga yang buat attitude juga, attitude thruster itu biasanya lebih kecil lagi. Kalau di sini contohnya adanya untuk aktuatornya itu pakai kontrol momen gyro. Ya sebuah roda yang berputar terus sehingga ya nanti dia bisa yang disupport oleh satu gimbal ya, satu gimbal. Jadi modelnya hampir mirip dengan gaya spin stabilize, jadi stabilisasi yang berputar. Ada lagi yang 3-axis stabilization, mencoba menstabilkan di 3 aksis, 3 sumbu aksis, bisa juga pakai reaction wheel namanya. Selain itu ada TTMC, ini telemetry tracking dan command. Jadi ini untuk yang mengirim dan menerima data si satelit dari ground station atau dari stasiun bumi. Jadi untuk monitor posisi dan monitor kesehatan satelit, terus bagaimana kita memberikan komen atau memberikan perintah kepada satelit untuk melakukan sesuatu. Ini kurang lebih gambaran konfigurasi kalau lagi di in orbit ya, kalau lagi di atas dengan berbagai macam subsistemnya tadi. Ada liquid apogee motor di bawah, di sini biasanya ada tangkinya untuk fuel untuk propelan si propulsinya. Oh ya, propelannya biasanya kalau yang chemical ada namanya hidrazin ya, hidrazin, bahan bakarnya hidrazin, tapi sekarang tuh lagi trennya lagi ke electric propulsion, jadi ion thruster. Ya berbasis plasma, bisa pakai xenon atau pakai KR ya, krypton. Ini reflektor antenanya. Jadi kalau ini contohnya kebetulan di satelit telekomunikasi ada 2 antena, nanti yang berkaitan dengan muatannya biasanya. Dia mau memakai frekuensi apa, dan yang di sini untuk bisa jadi untuk receive-nya, di sini untuk transmit-nya atau sebaliknya. Ini solar array panel, dan transpondernya biasanya ditaruh di sisi-sisi panelnya ini, dan ini tadi struktur central tube-nya, dan kemudian nanti
ini yang akan menempel di launch vehicle-nya, di peluncurnya. Karena kita masih untuk komunikasi antara stasiun bumi dan si satelit, itu kita masih menggunakan gelombang radio. Jadi biasanya ada pembagian pemakaian gelombang radio atau spektrum radio, sama di Indonesia yang mengaturkan Kominfo ya. Kayak misalnya kalau 3G itu pakai frekuensi berapa, 4G berapa, 5G nanti berapa, nah itu seperti itu. Di satelit juga sama, jadi ada coupling-coupling frekuensinya saja, ada coupling-coupling frekuensi juga, yang biasanya dipakai kalau untuk tadi ya, komen sama telemetri itu di S-band, di sekitar 2 GHz, untuk komunikasi itu biasanya di C-band di 4 GHz, 4 GHz turunnya, naiknya bisa di 6 atau di 8. Di X-band ini biasanya untuk downlink atau pengiriman data muatan remote sensing. Jadi itu di frekuensi sekitar 8 GHz. Ada lagi komunikasi yang sekarang karena haus bandwidth ya, karena pengguna usernya itu makin kesini makin permintaan bandwidth makin besar. Jadi biasanya alokasi frekuensi ini makin ke atas itu makin spektralnya makin besar, makin lebar. Makanya kenapa makin ke sini satelit telekomunikasi antenanya makin kecil-kecil, karena itu ya C sama dengan F per lambda. Jadi panjang gelombang lambdanya itu C per F. Jadi makin frekuensinya makin besar, maka panjang gelombangnya akan makin kecil. Jadi antenanya pun akan semakin kecil. Cuman ada kelemahan kalau kita pakai frekuensi yang makin tinggi, karena panjang gelombangnya kecil, jadi panjang gelombangnya itu hampir sama dengan butiran-butiran hujan atau dengan awan-awan, kalah lah sama gumpalan awan atau hujan. Makanya kalau kita pakai frekuensi yang tinggi, sinyalnya sering ngedrop jauh. Apalagi kalau di daerah-daerah tropis seperti Indonesia yang banyak hujan, ini sering kurang begitu laku ya, karena sering hilang sinyalnya. Seperti itu. Oke, untuk trennya satelit teknologi dan tren saat ini sih sebenarnya, ada peningkatan di non-GSO atau low Earth orbit tadi, karena orang-orang telekomunikasi biasanya bilang selain satelit yang ada di geostasioner itu NGSO, gitu, non-GSO. Sebenarnya sama dengan low Earth orbit tadi yang 500 sampai sekitar 1.000 atau 2.000 km tadi. Jadi pemain, kalau zaman dulu pemainnya banyak di geostasioner, sekarang mulai bermunculan satelit telekomunikasi di orbit rendah. Kalau bisa kita lihat, yang paling wow itu sekarang tuh SpaceX. Jadi Elon itu dia ingin menaruh 12.000 satelit di atas di LEO, sekitar di 500 sampai 1.000 km dengan berbagai macam orbit plane, dengan berbagai macam inklinasi. Terus ada lagi OneWeb, sebenarnya duluan OneWeb, tapi ya mungkin kalah dana kali ya, kalah support dana. SpaceX yang sudah terakhir kali sudah hampir 400 ya, sudah ada 400 di atas, 400-an di atas, dan akan terus sampai 12.000. Selain itu, trennya kalau untuk yang di geo, itu semua high throughput satellite. Jadi kalau zaman dulu kan transpondernya yang terbatas. Jadi satu transponder hanya bisa dipakai satu beam atau ya single atau beberapa beam saja. Tapi sekarang mereka mulai lebih lebih efektif. Jadi dia bikin satu satelit itu banyak beam sehingga modelnya jadi sama kayak selular. Jadi nanti kayaknya ada sih nanti di slide berikutnya, nanti bisa dilanjutkan. Jadi intinya dia akan bisa menggunakan frekuensi yang sama bersamaan di beberapa tempat. Selain itu, untuk remote sensing bermunculan juga berbagai macam satelit-satelit komersil yang tadi saya bilang dari startup itu.
kalau zaman dulu itu dominan government ya biasanya yang untuk pendanaan atau pemerintah yang danain kayak NASA, ESA, ya kayak Lapan kayak gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan swasta baik kecil atau besar yang coba peruntungan di sini di remote sensing satellite. Contohnya yang ini Dove spacecraft ini ada rencananya akan meluncurkan 100 satelit dengan resolusi sekitar 3-5 meter. Jadi ya kira-kira kalau pesawat itu ada kali ya 10-15 piksel. Jadi masih bisa terlihat, kapal juga masih bisa terlihat. Iya, terus gue nggak mau jalan dia. Ini kalau prediksi, ini bukan prediksi sih, sudah terjadi ya. Ini sudah terjadi dan sebelah sini prediksi. Sampai tahun 2015 jumlah peluncuran satelit kecil kalau kita lihat di sini makin lama makin meningkat. Jadi trennya dia peluncuran satelit-satelit akan makin lama makin kecil karena diimbangi dengan perkembangan teknologi elektronik ya yang makin lama makin kecil. Karena kalau zaman-zaman dulu kan masih analog semua, sekarang sudah digitize, semua serba microcontroller, semua serba FPGA. Akhirnya ya kita bisa istilahnya meminiaturize si satelit yang awalnya tadinya besar-besar seperti yang zaman dulu satelit Palapa, sekarang kita bisa kompres jadi yang cukup compact. Proyeksinya juga sampai tahun 2024 masih didominasi sama satelit-satelit Earth observation sama telekomunikasi. Itu terus kompetisinya ya tadi antara SpaceX sama OneWeb dengan apa namanya? Dengan jumlah, kalau ini masih belum diupdate ya. Terakhir itu SpaceX ini yang sudah di filing, biasanya yang sudah diberi izin sama, kalau di Amerika namanya Kominfo-nya FCC ya, diberi izin untuk bisa launch dan sudah bisa dioperasikan di atas orbit, dengan orbit yang berbagai macam. Ketinggiannya ada yang 1.100, ada yang 1.300. Inklinasinya juga berbagai macam, ada yang 53, 74, 81, dan 70. Ya, oke. Dan ini aplikasi yang makin... Riko, Yudit, nanya dong yang slide sebelumnya itu. Ya. Itu maksudnya kayak Boeing itu punya 2.960 satelit. Itu akan meluncurkan sekian satelit. Oh, dia akan meluncurkan. Ya, dalam waktu ini nggak salah dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oh, udah dapat izin untuk meluncurin segitu gitu. Ya, biasanya kan kalau kita mau meluncurin satelit, kita harus izinnya sebenarnya izin pemakaian frekuensi. Jadi izin pemakaian frekuensi itu ada namanya ITU, International Telecommunication Union. Jadi kayak kalau di kita Kominfo, tapi itu skupnya global ya. Jadi nanti mereka filing, jadi mereka mengisi form di sana, karena kan frekuensi itu nggak boleh berebutan ya. Jadi di satu tempat yang sudah ada pemakainya, frekuensinya itu nggak boleh mengganggu sama yang pendatang baru. Jadi first come, first serve. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah ini khawatirnya, begitu si SpaceX dengan 12.000 satelitnya meluncur, berarti kan dia sudah punya coupling 12.000 tuh di seluruh bumi dengan frekuensi tertentu. Nah nanti pemain berikutnya nggak akan bisa masuk. Nah itu yang ya perlu kita cermati. Makanya gimana jangan sampai ketinggalan sih, intinya seperti itu. Karena kalau udah diblok seperti ini, ya siapa lagi yang bisa pakai coupling orbit atau coupling frekuensinya tadi. Itu sih yang ditakutkan. Ini 4.000 udah lolos dan kalau nggak salah sih 400 atau 600-an sudah ada di orbit dan akan bertambah terus setiap berapa bulan karena SpaceX kan
roketnya kan bisa reusable ya, bisa dipakai lagi. Nah, makanya dia bisa cepat kirim berikutnya lagi, dan stoknya kayaknya sih cukup banyak. Seperti itu. Riko, nanya dong. Ini Iya, kesepakatan tadi siapa cepat dia yang dapat duluan itu berarti kesepakatan global ya. Nggak ada permasalahan teritori negara atau batas negara di sini ya. Iya, nggak ada. Zaman dulu tuh ada. Jadi zaman dulu untuk geo tuh biasanya karena ada beberapa negara yang komplain kan, karena negara-negara kaya aja yang bisa nempatin satelitnya. Negara-negara yang kurang itu biasanya agak kesulitan untuk ngambil slot orbit atau slot jatah frekuensi si satelitnya mereka. Kayak contoh dulu Indonesia kan banyak tuh. Indonesia dari berapa? 90 ya, 90 derajat. 90 lintang ya. Derajat ya. Bujur BT. 90 BT sampai 114. Nah, kalau diisi satelit Indonesia semua kan, mantap. Tapi realitanya kan nggak seperti itu. Jadi di atas Indonesia ini, di atas geostationary Indonesia ini, itu kebanyakan satelitnya Luxembourg, yang negara-negara kecil tapi uangnya banyak. Terus Kanada, ya ada beberapa negara lagi sih yang penguasa satelit telekomunikasi di dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi kan nggak adil. Dulu sempat ada yang protes dan akhirnya dikabulin. Kita dikasih slot berapa gitu ya untuk negara-negara yang berada di atas orbit tersebut. Terutama untuk yang geostasioner. Kalau nggak salah Indonesia dikasih jatah 5 atau berapa. Itu pun juga nggak diisi semuanya. Sekarang juga kan lagi kalang kabut. Ada di slot 1, 2, 3 yang seharusnya bisa diisi sama. Dulu tuh punyanya PSN ya. Ini PSN sama punyanya ASES kalau nggak salah yang akhirnya nggak kepake dan diambil sama orang seperti itu. Nah itu dia, makanya karena itu tadi first come first serve. Itu ada yang ngatur nggak sih ya, apa sih namanya itu, orbit setiap satelit itu, dia misalkan satelit A harus di ketinggian berapa, terus yang B sekian berapa, terus itu tadi kan kemungkinan kalau ada misalkan kan tadi ada propulsi segala macam, kalau ada kerusakan kan ada kemungkinan dia penurunan kecepatan segala macam, sedangkan situ kan ada ribuan, ada pernah kejadian nabrak juga nggak ya? Iya. Nah itu dia. Jadi yang mengatur tadi si ITU tadi untuk orbitnya. Jadi yang slot orbit di sini sudah diisi oleh ini, jadi kamu nggak bisa ngisi. Jadi harus move kemana atau naikin berapa kilometer ke atas atau turunin berapa kilometer ke bawah. Biasanya mereka yang ngatur. Nah itu tadi kalau memang nggak banyak sih, ada beberapa kejadian beberapa satelit yang kalau nggak salah dulu satelitnya Nigeria, di Comsat kalau nggak salah. Nah itu sempat disebut satelit zombie kan, karena dia nggak bisa dikendalikan lagi dari bawah. Akhirnya dia lari kemana-mana. Nah itu yang ditakutkan bisa terjadi collision kan. Apalagi kalau di geostasioner, karena geostasioner itu sangat padat. Kadang di satu slot orbit sendiri itu bisa diisi 7-10 satelit dengan syarat dia harus bisa bermanuver. Jadi nggak bareng-barang di satu titik, tapi bareng-barang harus bergerak berirama. Jadi udah diatur juga nanti orbitnya seperti apa. Nah itu mereka harus saling koordinasi. Jadi antar operator satelit itu biasanya mereka deal-dealan dulu nih sebelum di-approve di ITU. Jadi biasanya ada istilahnya koordinasi antar operator. Ada misalnya ada pendatang baru nih, satelit mau luncur. Jadi dia mesti dapat approval dulu dari pemain-pemain lama. Jadi pemain-pemain ada di orbit, apakah mereka dikasih izin untuk meluncur? Kalau itu udah deal, baru mereka bisa meluncurkan dan si ITU baru meng-approve tadi. Nah makanya yang agak riuh ini yang di LEO, karena di LEO kan relatif tetap ya si orbitnya. Kalau di LEO kan mereka kan selalu putar dan ada kemungkinan bertemu
seperti kita biasanya suka dikirim email sama NORAD, itu institusi yang memantau objek-objek yang ada di atas ini. Biasanya hampir tiap minggu kita selalu dikasih warning, satelit kamu mau serempetan loh, jaraknya 100 meter lagi. Cuma kan 100 meter kalau di atas kan masih lumayan lah, masih aman. Gitu. Soalnya kita juga nggak bisa apa-apa, karena satelit-satelit yang punya 8, yang bikinan 8, sampai yang ketiga ini belum ada propulsinya. Jadi masih nekat mode, ya tapi ya sampai sejauh ini sih belum bertabrakan. Janganlah. Itu. Oke. Nah, masih cepat juga nih. Ya permintaan di market, terutama untuk IoT, Internet of Things yang makin populer, sama M2M, mesin-to-mesin application, ini makin ke depan terlihat semakin ramai, apalagi kondisi seperti sekarang, berarti kan pengiriman barang akan semakin banyak. Nah itu kalau untuk tracking pengiriman barang atau yang terutama yang melintasi antar benua atau lautan segala macam, nah itu akan lebih efektif kalau bisa di track secara real time, bisa secara terus menerus dipantau. Udah sampai di mana? Nah itu bisa menggunakan satelit-satelit kecil. Nah sekarang kenapa sih orang-orang beralihnya sekarang ke LEO atau ke NGSO ya sebutannya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini semakin rendah latensi itu propagasi. Jadi waktu yang ditempuh si sinyal tadi yang dikirimkan satelit sampai ke usernya, ke pengguna, itu berapa lama. Jadi kalau kita lihat di geo, itu kita butuh waktu hampir 240 milisecond bolak-balik. Kalau kita ngirim sinyal dari bawah atau suara yang kita ngomong, kita kirim ke geo terus balik lagi terus kita 240 milisecond. Nah kalau di LEO itu hanya butuh sekitar 8 milisecond sampai 10 milisecond. Kenapa ini jadi penting? Sekarang kita lihat yang di sini. Maintain a steady connection to 4 satellites at all times. Nah, ini contoh si Starlink. Jadi ini konstelasinya impiannya Starlink dengan 12.000 satelitnya tadi. Intinya sih sederhana, mereka mau karena stock market, pasar saham kan, kalau yang berbasis digital, waktu adalah time is money ya, waktu adalah uang. Jadi gimana dia mempercepat link antara satu pasar saham di New York sama di London. Jadi kalau pakai fiber optik, dia paling mentok itu di 55 milisecond. Itu rute yang paling dekat. Tapi kalau dia pakai satelit orbit rendah dan antar node ini dihubungkan dengan optical system, ya optik juga, jadi pakai laser, nah itu dia bisa dapat sekitar 43 milisecond. Jadi sebenarnya cuma berapa milisecond, tapi bagi pasar saham itu mungkin sesuatu yang mahal. Selain itu juga 5G. Jadi di 5G selain data rate atau kecepatannya kita minta makin tinggi, tapi ada satu hal yang requirement atau persyaratan yang diminta oleh 5G ini, yaitu sekitar latensi 1 milisecond. Ya walaupun ini agak susah sih ya di cover sama si LEO sama NGSO tadi. Nah ini biasanya untuk aplikasi autonomous car sama untuk teleoperation. Jadi kan kalau lagi dokter operasi kan nggak mungkin dia minta digunting sekarang, tiba-tiba 5 detik kemudian baru kegunting kan, nanti jantungnya bisa soak. Ya, seperti itu. Untuk satu telekomunikasi, yaitu tadi yang saya bilang, jadi mereka membuat untuk mengefisienkan penggunaan frekuensi, karena kan di satu tempat sini biasanya cuma
bisa dipakai satu frekuensi. Oh ya, biasanya beamnya itu global. Beamnya kalau satu antena aja bentuknya sebesar ini. Tapi kalau kita bikin banyak beam, kita bikin banyak antena atau seperti ini antena yang pentul-pentul kayak tajam-tajam ini antena. Jadi dia bisa membentuk banyak beam, multiple beam istilahnya. Dan satu beam ini itu dia bisa pakai satu frekuensi, berikutnya pakai frekuensi yang lain. Nah, frekuensi yang sama bisa dia gunakan di sini. Lain halnya kalau dia cuma punya satu beam, ya dia cuma bisa pakai satu frekuensi di situ, ya itu aja. Tapi kalau ini dia bisa pakai ulang, jadi penggunaan frekuensi makin efisien. Selain itu juga thruster propulsi yang tadinya chemical sekarang cenderung berubah ke ion. Jadi pakai xenon atau krypton ion thruster. Ya ini ISP-nya lebih besar, jadi lebih efisien. Mau nggak mau jadi berat si satelitnya jadi berkurang karena dia nggak perlu banyak-banyak bawa propelan ya, bawa bensinnya. Tapi masalahnya trasnya kecil, jadi untuk untuk melakukan satu manuver yang sama dengan chemical propulsion dia butuh waktu lebih lama. Cuman itunya lebih efisien ya, trade off lah ya, kompromi antara kecepatan sama efisiensi. Gitu. Nah ini contoh satelit O3B yang dipunya Google, yang ada di MEO Equatorial. Untuk military telecommunication satellite, ini contoh yang beberapa contoh yang digunakan di Amerika. Ada Advanced Extreme High Frequency, WGS, MUOS. Kalau yang Advanced Extreme High Frequency, nanti kalau kita lihat tadi di sebelumnya kan beamnya kan fix ya, walaupun banyak ini fix. Nah kalau yang untuk militer, dia bisa merubah beamnya bentuknya sesukanya dia secara elektronik. Jadi kalau misalnya dia butuh operasi perang ada di mana, misalnya di Iran, ya udah nanti dia bikin beam aja di Iran untuk coverage di Iran dengan bentuk cover yang dia mau. Dan juga bisa aplikasi ini berguna kalau misalnya ada jammer ya, kalau misalnya satelit frekuensinya di jam atau dihajar dari bawah besar-besaran, dia bisa geser lagi ke tempat yang lebih aman seperti itu. WGS itu dipakai untuk ini. Nah kalau di film-film kan kita lihat, kalau dari satelit kayaknya enak ya, bisa lihat zoom sampai ke plat nomor mobil bisa kelihatan. Tapi intinya kalau satelit beneran sih nggak kayak gitu. Walaupun resolusinya bisa sampai misalnya 10 cm, yang kelihatan ya cuman sisi atas, jadi nggak bisa cover 3D. Jadi yang bisa sebenarnya UAV. Jadi beberapa negara cukup nyaman dengan pola seperti ini. Jadi yang memantau sampai ke bawah itu sih cukup UAV. Cuman UAV-nya bisa dikendalikan lewat satelit komunikasi, baik yang di GEO maupun yang di LEO. Ya kira-kira butuh sekitar 50 MB, dia sudah bisa dapat data radar sama data inframerah. Jadi kalau untuk perang taktis ya, jadi ya sama lah yang kayak kita lihat di film-film. Nah itu aplikasinya seperti ini. Jadi pakai Global Hawk. Kalau untuk yang penyerangnya, kalau ini kan untuk memantau. Kalau yang penyerangnya pakai Predator, biasanya yang dilengkapi sama misil. Kalau yang tadi kita di atas berbicara tentang penggunaan frekuensi, nah karena makin lama makin banyak satelit, akhirnya orang sudah pusing dengan koordinasi tadi ya, koordinasi frekuensi dengan berbagai macam operator, karena makin padat penggunaan frekuensi, spektral frekuensi makin banyak. Akhirnya coba lari ke laser, karena laser tidak diatur. Karena untuk spektralnya si laser ini nggak ada nggak diatur di ITU, jadi masih aman. Jadi orang banyak sekarang mulai ngelirik ke laser, walaupun panjang gelombang laser kan jauh lebih kecil lagi. Jadi masih banyak gangguan kalau ada cuaca buruk. Jadi masih terkendala sama cuaca, tapi ya makin ke sini teknologi makin maju dan makin dicari solusinya.
Dan ya ini perangkat-perangkat yang digunakan yang awalnya masih sebesar ini, sekarang sudah bisa diproduksi sekecil ini. Ini ukurannya 10 cm x 10 cm. Data rate-nya bisa 100 Mbps. Kalau yang ini bisa sampai tera ya, giga atau tera. Nah ini ground station-nya di bawah. Problem berikutnya dari optical communication, itu harganya masih lumayan mahal ketimbang yang berbasis frekuensi gelombang radio. Ini yang tadi, yang si Goce tadi, yang mempunyai misi science, itu mengukur gravity gradient di seluruh permukaan bumi. Fungsinya apa? Jadi intinya dia awalnya ada namanya satelit CHEM. Itu dia bisa mengukur gravitasi. Ya kalau kita bikin ini grid ya, bikin grid gitu seperti di globe. Nah awalnya resolusinya ribuan kilometer, jadi hanya bisa dia sense atau bisa dia ukur gravity, perubahan gravitasi di radius ribuan kilometer. Makin ke sini ada si Goce. Si Goce ini dia pakai 6 akselerometer. Jadi intinya dia ingin mengukur gravitasi. Jadi kalau dia tahu gravitasi, berarti kan komponen terbesar yang terpengaruh di gravitasi ada massa. Jadi massa di bawah tuh jadi bisa ketahuan. Akhirnya kalau dilihat bentuk bumi sebenarnya kurang lebihnya seperti ini nanti. Jadi nggak bulat atau nggak kalau bisa side flatness dan segala macam. Tapi akhirnya jadi kayak kentang benjol-benjol nggak jelas ini. Nah ini karena ini dianalisis sama teman-teman di GFZ di Potsdam. Jadi mereka sebutnya Potsdam Potato. Jadi kentang dari Potsdam. Ya kira-kira kurang lebihnya gambaran real permukaan bumi ya seperti ini. Kalau si yang CHEM dan ini GRACE ya, ini GRACE sama juga, dia gravimetri, itu mengukur gravitasi juga. Dia ada 2, jadi fungsinya nanti dia lebih mengecilkan lagi si gridnya tadi. Jadi resolusinya lebih bagus, akurasinya juga lebih bagus, gridnya makin kecil, jadi resolusinya bisa jadi sekitar 10 km dan 100 meter. Aplikasi yang menarik nantinya itu adalah ini. Jadi kita bisa tahu lapisan litosfer ya, yang di bawah kerak bumi itu mantel yang panas. Sebenarnya yang menarik bagi ilmuwan sih cukup itu, tapi bagi bisnismen yang menarik justru di sini setelah itu. Jadi ada apa sih di bawah ini? Ada sumber daya apa di bawah ini? Jadi bisa secara analisis data tadi gravitasi, kita bisa tahu ada di sini ada gas, di sini ada minyak dan lain-lain. Dengan pengukuran resolusi yang lebih baik, ya tempatnya jadi jauh lebih akurat. Jadi posisi sumber alamnya itu jadi bisa lebih ketahuan. Itu kurang lebih dari sisi misinya. Nah ini ada terkait dengan space teknologi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya astronot zaman baheula itu agak kesusahan karena bajunya itu kan dalamnya ada tekanan ya, dikasih pressure yang cukup besar. Karena untuk menghindari decompression sickness kayak kita kalau lagi nyelam kan, jadi butuh di supply pressure. Tapi itu mengakibatkan dia mobilitasnya jadi susah. Jadi untuk bangun aja udah setengah mati. Nah ada sih di jam tahun sekitar 80-an sudah mulai ada kebayang, oh gimana kalau nggak usah di pressure, tapi badan kita aja yang ditekan. Sama ini konsepnya sama kayak jerapah kan tinggi. Nah gimana dia bisa nggak pusing, dia kan tinggi sekali tuh, kalau habis makan dia turun ke bawah nunduk, bangun lagi tuh gimana dia mengatur
tekanan darahnya biar tetap normal. Nah, itu mengadopsi dari jerapah itu akhirnya dibikin sebuah suit, jadi spacesuit yang lebih ringkas dan dan mobilitasnya juga masih lebih oke dengan shape molecular alloy bersama piezoelectric, dan jadi kalau misalnya dia dibutuhkan dia akan bisa mengencang, kalau nggak dibutuhkan dia tinggal matikan, jadi bisa lebih sama seperti kayak pakaian biasa. Ini pengembangan satelit di Indonesia mulai dari 2007, ada satelitnya, misinya masih video surveillance. Di sini ada digital kamera, ya sama si Earth observation. Di 8A3 juga masih Earth observation, remote sensing. Nah, ketiga ini belum ada propulsinya, jadi sampai sekarang masih ada di orbit di ketinggian sekitar 500 km. Nah, yang berikutnya baru yang di A4, ini baru kita bawa thruster. Rencananya sih meluncur 2021, cuman karena corona mungkin kayaknya akan mundur juga. Berikutnya konstelasi di orbit rendah telekomunikasi. Setiap satelit ini juga biasanya membawa muatan automatic identification system, itu monitoring kapal. Jadi tiap kapal itu membawa transponder, jadi kita bisa ambil datanya. Begitu juga dengan pesawat. Pesawat itu sekarang dilengkapi sama ADS-B. Di Indonesia juga sudah diwajibkan. Jadi nanti kita bisa pantau si traffic si pesawat itu lewat satelit. Nah, ini contoh hasil dari satelit-satelitnya 8. Ini juga bisa pakai untuk komunikasi voice. Cukup menggunakan HT dan antena kecil. Jadi terutama digunakan saat gempa atau saat terjadi bencana di mana BTS pada lumpuh. Jadi kita cukup menggunakan HT dan antena ini, kita bisa komunikasi ke satelit dan komunikasi ke tempat lainnya. Nah, ini contoh hasil dari yang tadi ya, monitoring kapal tadi. Dan ini yang next project yang sedang berjalan, satelit LEO ekuatorial ya, dengan data rate yang rendah untuk IoT dan M2M, untuk tadi support bencana, mitigasi bencana, dan juga dibawa juga untuk monitoring kapal sama monitoring trafficnya pesawat. Iya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang pertanyaan. Udah habis waktunya. Saya mau tanya lagi, Riko. Jadi untuk Indonesia sendiri, selama ini semua provider telekomunikasi itu masih numpang sama satelit asing. Iya, kalau untuk satelit telekomunikasi bukan numpang sih, kita sudah beli. Jadi kayak Indosat, PSN, itu mereka beli dari Amerika biasanya. Kalau kemarin terakhir itu PSN yang gagal itu ya, itu dia dari Cina kalau nggak salah. Kalau Indosat dulu yang Palapa D itu dari Thales dari Eropa. Telkom yang terakhir itu dari Loral Amerika ya. Nah, kalau sistemnya seperti itu, mereka jadi operator. Jadi mereka jadi pemilik dan juga pengendali si satelitnya. Jadi mereka menentukan siapa customer atau nanti mau ditaruh di lokasinya di mana, terus pancaran beam-nya tadi mau seperti apa. Nah, itu mereka punya otoritas sendiri. Apa tadi itu? Ya seperti itu. Jadi kalau untuk yang buatan sendiri itu masih belum. Makanya mau coba diinisiasi sama 8. Cuman kalau untuk yang satelit geostasioner, kan biasanya geostasioner jauh lebih mahal dan juga biaya peluncuran dan biaya segala macamnya jauh lebih mahal. Akhirnya kita coba, ya anggaran kita kan nggak terbatas, nggak sebanyak SpaceX, nggak sebanyak NASA dan ESA.
ya kita yang minimalis lah. Kita lihat anggaran kita cuma sekian, akhirnya coba pakai yang Leo konstelasi tadi itu 9. Karena untuk cover wilayah Indonesia, sebentar. Untuk cover wilayah Indonesia kita hanya butuh sekitar untuk real time ya 9 konstelasi satelit untuk Indonesia saja ya. Ya itu udah cukup. Jadi nggak perlu 12.000 tadi. Kalau untuk cover seluruh dunia ya mungkin si 12.000 itu. Dan kita masih menggunakan gelombang radio di frekuensi S-band ya, di sekitar 2 gigaan. Itu. Ya mudah-mudahan aja nggak ada pemotongan anggaran lagi, karena kalau ada pemotongan anggaran ya berarti nanti jumlah satelitnya bisa dipotong. Jadi kalau melihat pemotongan anggaran tahun ini, kayaknya satelitnya jadinya cuma 1. Terus saya masih bingung sama bisnis model provider satelit ini. Kayak tadi kan bilang SpaceX bakal ngirim sekian ribu. Itu mereka sudah dapat customer yang komit akan menggunakan jasanya untuk sekian tahun, sehingga mereka berani, oke, saya spend sekian juta dolar untuk membangun satelit dan meluncurkannya, atau sekarang modelnya mereka luncurin aja dulu hanya untuk dapat mengetag posisi di orbit, kemudian mereka baru cari customer yang mau menggunakan jasanya. Ya sejauh ini sih seperti itu. Maksudnya sebenarnya customer yang sudah nge-DP-nya belum ada. Jadi masih analisa mereka, oh ini kayaknya ini bakalan ke depan bakalan booming dan bakalan banyak customer yang nyari seperti ini. Sebagai contoh, kalau untuk telco yang di Geo ya, di Geo itu yang HTS di Amerika aja. Di Amerika itu ada namanya, saya lupa, Viasat kalau nggak salah. Namanya Viasat. Dan mereka bilang, ya kebetulan ownernya, ya bukan owner sih, mayoritas sahamnya ada beberapa yang punyanya orang Indonesia, orang Surabaya tapi tinggal di Hong Kong. Dia bilang dengan satu customer yang cuma bayar 60, saya bisa dapat sekitar 1 juta US atau berapa juta US itu sebulan. Nah makanya harga satelit yang segitu bagi dia sih nggak ada masalah kalau memang return-nya cukup besar. Tapi itu kasusnya di Amerika. Karena satu pelanggan mau bayar sekitar $60 lah, $60 untuk broadband internet. Kalau di kita kan kayaknya agak berat ya bayar segitu. Kalau bisa sih yang di bawah 100.000 gitu kan. Nah itu makanya kalau untuk bisnis model di Indonesia saya nggak tahu juga seperti apa, karena yang pihak provider telekomunikasi satelit terutama yang di sini tuh udah meras keringat juga untuk ini diapain lagi gitu, maksudnya untuk dapat revenue yang lumayan, karena untuk break even point aja udah bersyukur, gimana mau untung. Nah itu kayaknya mereka butuh refreshment ya, mungkin ya ini pakai Leo yang lebih murah atau ya solusi-solusi lain yang yang mungkin masih bisa diterima di market di Indonesia ya, seperti itu. Ada lagi? Mau nanya dong. Mangga. Adi nih, Iya. kalau dilihat dari semua orbit geostasioner yang bisa dipasang satelit, sebenarnya kapasitas di luar angkasa di orbit itu ada berapa sih yang bisa di-install?
Kalau tadi bilang si SpaceX dia naruh sampai 12.000 tuh. Iya, jadi kalau untuk yang geostasioner emang sebenarnya terbatas karena dia limited resources ya. Karena kan di peraturannya itu kalau nggak salah 1 derajat atau 0,7 derajat itu boleh di per bujur ya. Jadi kan 60 tuh. Dan tinggal dibagi 0,7 ya kira-kira sekitar segitu. Nah, cuman mereka sekarang ngalinnya formation flying. Jadi di satu slot bisa diisi misalnya 10 atau 7 satelit di orbit. Tapi dengan syarat yang mereka harus koordinasi antar sesama pemakai slot itu ya. Dengan 10. Jadi apa ya, kayak poco-poco lah. Jadi geraknya atur. Jadi kalau satu gerak ke sini ya gerak yang lain juga harus ngikutin. Jadi biar nggak saling bertabrakan. Nah, apa namanya? Itu biasanya waktu koordinasi. Nanti waktu koordinasi antar operator. Oh ya nih aku mau pakai slot misalnya 1, 2, 3. Nah, aku juga pakai ininya spot coverage-nya nanti di mana. Terus nanti kira-kira pergerakan kamu seperti apa. Nah, nanti dia juga harus ngikutin. Oke, nanti saya harus seperti ini, seperti ini. Nah, ya ke depan AI cukup berperan penting juga ya nantinya untuk untuk di tabrakan tadi collision. Nah itu selain itu juga teknologi yang akan banyak kepake di depan itu AI tadi ya, terutama untuk scene collision sama untuk docking. Jadi karena tadi ya jangnya itu nanti sampahnya makin banyak. Satelit-satelit yang nggak kepake nanti akan banyak berseliweran di orbit. Ada satu lagi industri yang menarik, yaitu industri yang pemulung tadi, mulungin satelit-satelit yang udah nggak kepake. Nah, sekarang lagi banyak kompetisi gimana sih caranya untuk ngambilin sampah-sampah antariksa itu sampai dia bisa either dia balik lagi ke bumi atau hancurkan. Ya, dihancurkan atau dilariin ke graveyard orbit tadi. Nah, itu kan butuh docking. Nah, docking itu kan ya salah satu alternatifnya pakai AI tadi itu ya, artificial intelligence. Yes. Oke. Satu lagi sih dari kemarin kalau kita nonton siaran televisi dan satelit itu seringkali ada tanggal-tanggal tertentu, ada solar outage ya. Iya, outage kenapa ya? Ya itu biasanya masih satelitnya pas lagi ngadep ke matahari kan ya. Selagi ngadep ke matahari terus ya kan sun outage. Nah, jadi ya sinyalnya akan terganggu. Tapi biasanya nggak terlalu lama sih ya kalau untuk geo. Nah, kalau yang nanti yang di MEO tuh biasanya jauh lebih ekstrim karena kondisi environment si space-nya juga lebih ekstrim karena di situ ada Van Allen belt. Jadi dia bakalan dihajar habis sama radiasi yang cukup besar. Proton, neutron itu bakalan bombardir si satelitnya. Satelit-satelit di MEO biasanya harus lebih robust ya, harus lebih tahan gangguan-gangguan yang kayak seperti itu tadi. Kayak SS kan GPS, GLONASS, itu kan kebanyakan di sana. Oke. Thank you. Riko mau nanya pertanyaan kepo sih. Kayak Indonesia kan punya 3 satelit nih. Kalau negara tetangga itu berapa ya? Kayak Singapura itu negara kecil gitu, dia punya berapa satelit? Malaysia gitu. Satelit apa aja ya? Maksudnya misinya telekomunikasi, satelit observation kayak gitu-gitu ya? Iya. Oke, kalau Singapura itu satelit telekomunikasinya nggak banyak sih.
karena mereka juga nggak butuh terlalu banyak kan, yang negaranya kecil, pakai FO selesai kan, pakai fiber optik atau pakai selular juga udah beres. Nah, dia justru ngembangin banyak di satellite Earth observation, remote sensing ya, remote sensing penglihatan jauh. Udah mungkin ada 5 atau 6 satelit di orbit. Karena pemerintahnya melihat kalau ya itu tadi, kalau space itu bukan di domainnya government sama perusahaan-perusahaan besar lagi, tapi bisa diambil ceruknya itu sama UKM-UKM lah. Jadi dia ya berkaca juga sih sama Eropa, sama Amerika, yang coba menaungi UKM-UKM itu dengan satu fasilitas gitu loh. Jadi si pemerintahnya biasanya nyediain, karena kan kesulitan untuk membuat komponen satelit itu kan untuk pengujiannya ya. Jadi mungkin si orangnya sih mampu ya bikin, misalnya bikin thruster atau bikin transmitter atau radio. Cuman kan mesti diuji dulu kalau dia waktu naik di roket, vibrasinya seperti apa, nanti si komponennya tadi masih bisa survive nggak, atau nanti pas di atas dengan kondisi vakum, dengan kondisi thermal yang naik turun, masih bisa survive apa enggak. Nah, yang mahal itu kan pengujiannya. Jadi pemerintah di Singapura, kalau Malaysia saya belum lihat sih, Singapura itu dia memfasilitasi beberapa test facility yang bisa dipakai sama itu tadi ya, startup kecil. Ya mulai ngelirik ke kayaknya Jerman kan juga gitu. Jadi bahkan di wali kotanya ya kalau ya di tingkat wali kotanya tuh dia support UKM space, bahkan ada pertemuan bulanan biasanya, ngumpulin anak-anak muda yang punya startup tadi. Ayo nih, saya punya uang segini, mau dibikin apa? Nanti diserap sama si UKM-UKM-nya tadi, startup-nya tadi yang berbasis space tadi. Biasanya UKM-nya pegawainya tuh cuma 9 tuh. Bahkan ada yang 5 orang atau 10 orang. Nah, cuman karena difasilitasi sama pemerintah, terus juga sama ya DLR 8-nya sana lah. Jadi untuk kalau mau nguji ya nanti di tempat space agency-nya mereka. Jadi costing untuk pengujian bisa hilang. Jadi ya tinggal costing untuk riset sama untuk development. Seperti itu. Dan biasanya marketnya sendiri ya pemerintahnya juga sih yang beli. Nanti ya si 8-nya nanti yang beli juga. Oh ya, ini udah layak terbang, bisa saya pakai. Ya ketimbang si pemerintahnya beli dari luar dan akhirnya import jadi banyak, kan lebih enak seperti itu. Jadi uangnya muter-muter lagi. Konsepnya sih, idenya sih seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, ini Ruli. Waalaikumsalam. Ada Mas. Wah, saya alhamdulillah lama nggak ketemu nih. Ini kalau ngomong balik ke Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih itu untuk pengembangan satelit, terutama di kalangan akademik gitu ya, di universitas kayaknya kok lama kayaknya nggak kedengaran gitu ya, ada yang coba ngembangin satelit sendiri gitu ya, mini satelit atau apa, mikrosatelit gitu ya. Karena kalau kita lihat kan di luaran sana banyak tuh universitas kembangin. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Kemudian LAPAN sendiri ada niatan nggak ada rencana gitu untuk turun ke kampus-kampus untuk ya ini meningkatkan minat gitu ya. Kalau saya lihat ITB sendiri kayaknya kalau saya belum dengar gitu ya, banyakan sih arahnya cuma ke UFV gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk teknologi ya istilahnya perangnya gitu ya, perang di atas sana satelit itu apakah sudah berkembang seperti apa gitu, kayak mungkin satelit ngancurin satelit lain tuh nembak gitu ya atau gimana gitu. Itu sudah jadi isu penting juga apa belum gitu. Ya itu banyak dua dulu. Sebenarnya ada satu lagi ini untuk
bahan bakarnya itu yang berkembang itu sekarang pakai apa gitu ya, pakai nuklir kah atau sel hidrogen atau gimana gitu untuk pengembangannya ke depannya. Ya itu aja deh. Terima kasih. Oke. Ya maaf. Udah, maaf tadi keputus. Udah ada lagi ya? Ada. Udah. Ya, tadi ya pertanyaan Ruli. Yang ke kampus itu di Bandung. Sebelumnya juga ada barengan kalau nggak salah konsorsium rame-rame ada apa namanya Undip, terus Politeknik yang di Surabaya itu apa ya aku lupa. Nah terus juga yang 8A3 ini kita kerjasama sama IPB. Jadi IPB ini jadi usernya istilahnya. Jadi dia yang memberikan user requirement. Jadi apa aja sih yang dibutuhin sama IPB kalau untuk memantau padi. Jadi dari kamera spektral bandnya apa aja, misalnya di spektrum green sama blue atau yang lainnya seperti itu. Nah kalau untuk kampus yang sudah hampir dikit lagi meluncur itu yang Universitas Surya. Jadi dia bikin CubeSat 1U ukuran 10 kali 10 kali 10. Ya simple sih, cuman apa namanya coba nerbangin satu kamera kecil. Dia dapat funding dari Kibo kalau nggak salah. Dari Kibo itu ininya lab-nya Jepang di ISS, di International Space Station. Jadi Kibo ini biasanya nanti yang menendang ya, ngejek si satelit dari ISS. ISS itu ketinggiannya sekitar 400 km. Nah di situ nanti dia di apa namanya? Ya sebelumnya pakai roket dulu, sama bahkan dibawa sama si kalau nggak salah sih udah masuk Dragon-nya SpaceX ya. Space Shuttle-nya SpaceX ke ISS, nanti dari ISS nanti baru diluncurin lagi ke orbit. Nah, cuman kendala terakhir itu Universitas Suryanya bubar. Karena ya mungkin mismanagement kali atau gimana. Sayang sekali sih. Tapi untungnya mereka tetap solid sih timnya ini. Karena memang kalau untuk bikin satelit butuh tim yang pantang mundur. Karena akan berat sampai akhir, apalagi kalau sudah mau peluncuran, pengujian. Karena kalau diuji, apalagi diuji vibrasi ya di shake, goyang kencang terus rusak, kan mesti bikin lagi, beli lagi, wah itu bikin stres. Terus masukin lagi ke thermal vacuum chamber, panasin, dinginin, kasih vakum, tiba-tiba meledak IC-nya atau meledak kameranya, ini lagi. Nah itu kan yang bikin perjuangannya memang cukup berat, apalagi untuk mahasiswa yang umurnya mungkin sekitar umur kerjanya kan kalau
mereka biasanya waktu pas tesis atau ada yang kerja praktek sekitar 2 tahunan, habis itu mereka lulus hilang kayak gitu-gitu. Nah itu yang biasanya kendala kerjasama sama kampus seperti itu. Sampai saat ini sih biasanya butuh yang Surya itu udah hampir 3 tahun ya, 3-4 tahun. Untungnya timnya ini walaupun mereka udah lulus, mereka tetap mau ngoprek, mau tetap stay untuk nyelesain si satelitnya. Ditunggu sih teman-teman yang lain kalau memang ada di kampus-kampus lain, ke kampusnya Ruli juga boleh. Kalau ada ide mau nerbangin satelit nanti bisa di-share seperti apa konsepnya. Sebenarnya kalau pakai COTS ya, komponen yang commercial off the shelf, jadi komponen-komponen yang biasa aja yang ada di bawah, cuma nanti kita lihat, kita proteksi lebih lanjut, kita kasih shielding lebih lanjut, sepertinya sih mungkin ya bisa sih, nggak mahal lah gitu. Cuman memang biaya yang paling mahal itu peluncurannya kalau untuk satelit kampus ya, makanya butuh cari funding bisa ke mana, ISS atau kayak tadi yang ke Jepang, atau ke peluncur-peluncur lain. Biasanya suka mereka ngadain kompetisi, kita cukup ngasih proposal, proposal, kira-kira nanti ide satelitnya mau seperti apa sih, nanti buat apa sih, aplikasinya nanti buat apa, kegunaannya untuk apa. Kalau bisa menang, biasanya dibayarin peluncuran. Yang kedua tadi apa, Rol? Propulsi ya? Propulsi. Ya, propulsi dulu. Propulsi untuk satelitnya. Ya, perannya gimana? Iya, kalau sekarang sih masih mayoritas kimia ya, chemical ya, hidrazin, tambahin oxidizer, yang bipropelan, yang campuran antara oxidizer sama si propelan sendiri. Cuman yang lagi ngetrennya sekarang itu ke ion thruster atau plasma thruster. Jadi bahan bakarnya biasanya kalau nggak xenon, itu si SpaceX sekarang lagi coba ngembangin yang krypton, karena katanya sih ISP-nya lebih bagus, jadi itunya lebih irit lagi. Kalau yang itu elektrik ya, electric thruster. Jadi sebenarnya teknologinya teknologi Rusia, cuman sudah mulai dibagi-bagi ke Eropa sama ke Amerika. Jadi profesor Rusia udah diambil sama MIT, udah ambil sama Prancis, jadinya mulai nyebar kemana-mana. Jadi mulai booming si ion thruster sama si electric thruster. Nah, siapa lagi, Rul? Untuk ini senjata ya. Oh iya, senjata sih masih diem-diem. Cuman ya biasanya baru pamer-pamer aja, kayak China kemarin kan ngeledakin satelitnya ya, kayak gitu-gitulah, pakai laser. Nah terus sekarang ini justru perang ke security ya, maksudnya perang ke keamanan datanya sendiri, biar gimana nggak bisa dihack. Nah itu sekarang lagi lomba-lomba quantum communication, jadi komunikasi berbasis kuantum, terutama untuk enkripsinya. Nah itu yang baru sukses ngeluncurin satelit berkomunikasi kuantum tadi, quantum base itu baru China, pakai satelitnya masih kecil. Nah itu pasti biasanya nanti lomba-lombaan tuh. Singapura kayaknya berikutnya akan coba ngeluncurin juga. Yang lain mungkin masih baru mau dalam tahap persiapan. Itu sih yang kalau yang space base ya baru itu ya, karena ya yang paling sebenarnya malah justru yang kayak model SpaceX ini, karena mereka banyak kan, 12.000 dan orbitnya rendah. Jadi begitu dia mancar power yang cukup besar di frekuensi tertentu, yang di atasnya kan pasti nggak bisa ngirim apa-apa. Artinya kayak selimut terselubung. Ya kalau pikirannya untuk perang ya kayak gitu sih. Makanya laser lagi mulai booming, komunikasi optical communication tadi. Oke, makasih informasinya.
Ada lagi mau tanya? Mau nanya dong, Dikit Feby. Iya, mangga. Itu satelit itu umurnya berapa sih kira-kira? Kemudian terus apa perlu di maintenance? Kalau perlu di maintenance biasanya maintenance-nya apa dan bagaimana? Terima kasih. Iya. Nah, kalau satelit itu biasanya umurnya bergantung sama misi sih. Jadi kalau untuk yang satelit-satelit orbit rendah, itu umurnya berkisar antara 5 sampai 6 tahun. 3, 5. Tapi kalau yang untuk yang kecil-kecil ya, CubeSat atau yang satelit-satelit kampus, biasanya umurnya berapa bulan, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, kalau untuk satelit GEO, karena dia untuk komersil, jadi dia butuh selama mungkin. Jadi, tapi ya paling lama itu 20 tahun, kalau untuk yang di geostasioner, untuk yang telekomunikasi. Nah, kalau yang di orbit rendah, kenapa lebih pendek umurnya, itu kebanyakan lebih dikarenakan sama baterai. Jadi umur baterai yang paling nentuin umur satelit biasanya, selain komponen-komponen lain. Karena baterai yang di orbit rendah itu siklus charging discharging itu lebih sering, karena dia ketemu matahari dan tidaknya itu lebih sering kan, lebih fluktuatif. Sekitar 12 jam ketemu matahari misalkan, terus 12 jam lagi eclipse atau gerhana atau nggak ketemu matahari. Makanya nanti kan ada siklus charging discharging-nya lebih sering. Makanya sama lah kayak baterai handphone kita, kalau lebih sering dipakai cas discharge, umur baterainya jadi lebih pendek. Nah, yang di Geo eclipse-nya itu ya bisa relatif jarang ketimbang kondisi tanpa mataharinya, ketimbang si yang Leo tadi. Makanya umur baterainya bisa lebih panjang. Seperti itu sih biasanya yang menentukan. Nah, untuk maintenance, kalau udah di orbit ya, maintenance kalau di orbit, biasanya yang paling penting yang kita lihat suhu ya, temperatur si satelitnya seperti apa, terus komponen-komponen pendukungnya masih pada hidup apa enggak, terus sikap satelitnya ini lagi ngarah kemana nih, karena kalau untuk satelit yang remote sensing, dia kan butuh manuvernya lebih sering ketimbang satelit yang di geostasioner, apalagi remote sensing yang untuk mata-mata. Itu mereka lebih banyak bermanuver, jadi dia butuh tahu kondisi posisinya dia ada di mana, lagi menghadap kemana, seperti itu. Ya, apalagi ya maintenance-nya itu, ya orbit maintenance sama itu maksud ya sih. Jauh ini sih kayaknya itu. Tapi kalau masih di bawah, ya yang kita pantau sih si baterainya tadi ya. Baterainya kalau bisa jangan sering-sering cas discharge, karena itu akan ngurangin umur si baterai tadi. Kalau masih belum diluncurkan tadi. Terima kasih. Oh ya, desain sama produksinya itu kalau di LAPAN dikerjakan internal sendiri atau ada yang di outsource kan, proses dari desain sampai launch-nya? Ya kalau dari yang LAPAN desain sampai produksi di in-house di PAN Bogor ya, di Pusteksat di Ranca Bungur. Jadi untuk yang 8A1 itu dulu bikinnya di Berlin, di Jerman. Jadi kerjasama sama kampus di Berlin, TU Berlin. Jadi ya berguru dulu lah awal-awal kan, berguru sama profesor di sana, bikin satu satelit kecil. Nah setelah yang berikutnya, yang 8A2, itu kita produksi sendiri, desain sampai produksi di Indonesia. Lanjut sampai 8A3 dan seterusnya masih di Indonesia. Makanya kita masih terus nambah alat-alat uji ya, alat-alat fasilitas tes, karena salah satu aspek pentingnya itu yaitu tadi sih ya, fasilitas uji.
Karena kita baru akan pede mau ngeluncurin satelit kalau dia sudah lolos uji, oke nih udah siap siap operasi dan siap diluncurin. Karena fase peluncuran itu fase yang paling genting ya, paling nyeremin lah. Mulai dari vibranya, terus mulai dari ya lebih ke vibrasinya sih ya. Vibrasi nanti kalau di atas mah lebih ke temperaturnya ya, thermal naik turun temperatur di atasnya sama radiasi. Itu sih paling. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinar ini. Oke, rasanya udah nggak ada. Oke, kita tutup saja. Riko, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya dan sharing pengetahuan ini, sangat menarik sekali. Banyak hal yang kita nggak tahu soal satelit ini. Kita cuma end user aja dari keberadaan satelit di atas kapal. Ya, paling nggak dengan dengerin webinar ini sedikit banyak bisa lah paling nggak cerita sama anak sendiri. Oke, gitu aja teman-teman. Kita tutup webinar kita sore ini. Terima kasih udah join. Dan kita ketemu lagi di webinar selanjutnya setelah Lebaran. Terima kasih Mas Thank you, Riko. Riko. Teman-teman. Semua. Jadi 1,5.